Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Warrior Way. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang terlahir di abad 19. Dia adalah kesatria pedang yang tangguh. Pilihan hidupnya membawa Yang pada kesempurnaan sebagai jawara pedang. Ia tangguh dan tidak terkalahkan. Gerakan dan sabetan pedangnya laksana kilat. Sekali tebas 4 hingga 5 lawan dihabisinya dalam waktu singkat. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang pendekar samurai yang bernama Yang Che dengan julukan Seruling Sedih. Tidak ada yang sanggup menandingi keahlian pedangnya. Musuh-musuhnya berhasil dia tumpas dengan mudah. Yang Che menempati puncak pendekar samurai terhebat sejagat raya. Meskipun ambisinya sudah terpenuhi, namun dalam hatinya Yang Che merasakan kehampaan. Klan Seruling di mana dia berasal dan klan-klan musuhnya sudah berperang selama 500 tahun. Darkfeld emptier than ever. 500 years. They vowed to keep on. Seorang bayi bernama April menjadi orang terakhir dari klan tersebut. Yang Che harus membunuhnya agar peperangan di antara klan benar-benar berakhir. Namun tiba-tiba Yang Che merasa tidak sanggup. Aura bayi ini memberikan angin segar ke dalam hatinya yang selama ini hampa. Melihat Yang Che tidak membunuh bayi itu, rekan-rekannya dari klan Seruling datang untuk membunuh mereka. Tekad Yang Che sudah bulat. Siapapun yang menyentuh bayi ini akan berurusan dengannya. He spared that baby's life. He put his name at the... Di sebuah kedai, seorang nenek dia habisi hanya menggunakan sumpit karena berniat membunuh bayi ini. Yang Che berlayar sangat jauh menuju rumah teman seperjuangannya yang bernama Smile. Sampailah Yang Che di sebuah lokasi yang bernama Lode, Paris, dunia barat. Kota yang berada di tengah gurun ini begitu miskin dan kumuh. Penduduk kota langsung berkumpul ketika melihat Yang Che yang tidak mereka kenal. Rupanya, Smile sudah meninggal di kota ini. Seorang pria tua bernama Ronald dan pria kedil bernama Boncel menyambut kedatangan Yang Che untuk menginap di sebuah hotel sederhana bintang Kejora. Sementara itu, pimpinan klan Seruling sekaligus guru Yang Che bertekad untuk memburunya karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Lin memukul Yang Che dengan sebuah kayu. Dia khawatir Yang Che adalah orang asing yang akan membuat kerusuhan di kota ini. Namun, karena Yang Che teman dari Smile yang sudah terkenal di kota ini, Lin akhirnya percaya. Bahkan, dia bersedia untuk membantu Yang Che merawat bayi malang ini, tapi dengan syarat dia harus membantunya mengelola laundry. Di keesokan harinya, datang 3 pemuda Baragajul yang mau dicucikan bajunya. Mereka belum tahu berhadapan dengan pendekar samurai terbaik di dunia. Sebelum Yang Che bertindak, rupanya si Boncel lebih dulu memerasiki mereka. Setelah itu, Yang Che diajaknya untuk berkeliling ke kota dan menikmati makanan buatannya. Terlihat juga, Lin sedang melatih kemampuannya melempar pisau.
Di malam hari, Yang C membawa April untuk menginap di rumah Lin. Di dalam rumahnya terlihat foto ketika Lin dengan adik dan kedua orang tuanya. Seperti orang pada umumnya, di kota ini Yang C banyak mendapat pelajaran baru tentang hidup yang sewajarnya. Bekerja untuk mencari uang, bersosialisasi dan bekerja sama dengan warga lainnya untuk membangun kembali kota yang selama ini telah bangkrut. When the sun goes down. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Tanaman tumbuh segar. Kedamaian kembali tercipta. Meskipun tidak bisa mengekspresikan dalam raut wajahnya, namun Yang C merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Saat Lin mengunjungi makam kedua orang tua dan adik kecilnya, terungkap kisah lama sebelum kota ini bangkrut seperti saat ini. Komplotan bandit menyerang kota ini dan mengancam seluruh warga untuk menyerahkan harta mereka. Lin yang saat itu masih remaja akan dijadikan santapan celepot oleh si ketua bandit yang dijuluki Kolonel. Beruntung, Lin selamat setelah menumpahkan minyak panas ke wajahnya. Ketika akan kabur, Lin tertembak. Naas bagi seluruh keluarganya dibantai oleh si Kolonel. Sejak kejadian itu, Lin bisa bertahan hidup hingga hari ini dan bertekad untuk membalaskan dendam kematian orang-orang yang dia sayangi. Setelah mengetahui kisah tentang Lin, mulai saat itu, Yang C memberinya pelatihan untuk melemparkan pisau dengan fokus agar tepat sasaran. So you're not fountain in blood or anything, are you? Terungkap julukan seruling sedih yang disematkan ke diri Yang C karena setiap kali dia menggorok leher orang, suara yang keluar mirip seruling sedih. Sejak masih bocah, Yang C direkrut dan dilatih oleh pimpinan klan seruling untuk menjadi seorang pendekar terkuat. Lin memberikan sebuah kalung peninggalan ibunya untuk Yang C, sedangkan Yang C memberinya 2 buah pedang samurai pendek miliknya. Lin tidak sanggup membuka samurai panjang milik Yang C yang disegel oleh ribuan jiwa dari nyawa orang yang telah diambilnya. Sementara itu, si Master Clan Seruling membajak sebuah kapal demi misinya membunuh Yang C dan bayi terakhir dari klan musuhnya itu. Kemampuan bela diri dan permainan pedang Lin meningkat drastis setelah mendapat pelatihan dari Yang C yang setelah itu mereka pun celepot. Kehidupan Lode yang berangsur pulih dari keterpurukan kembali dihantui teror setelah kawanan bandit kembali ke kota ini. Mereka muncul saat kota ini sedang merayakan Natal. Pimpinan si bandit kini menggunakan topeng akibat luka bakar dari minyak panas yang kala itu ditumpahkan oleh Lin. Dia mengumpulkan seluruh warga. Seorang badut mereka jadikan sasaran tembak untuk bahan lelucon. Ronald datang dalam kondisi mabuk untuk menyelamatkannya, namun sialnya dia malah diseret menggunakan kuda. Demi mencegah Lin menjadi korban mereka, Yang C dan warga lain menyembunyikannya. Beberapa wanita di kota ini dikumpulkan untuk dipilih oleh si Kolonel. Sampai saat ini, Yang C berusaha menahan amarahnya, namun aura dalam pedangnya terus memanggil. Seorang wanita dan suaminya tidak segan-segan ditembak mati. 2 putri mereka yang masih remaja dimandikan terlebih dulu, karena dianggap cocok untuk korban celepot si Kolonel. Tiba-tiba, Lin muncul dengan pakaian seksualnya dan menggoda si Kolonel. Saat si bandit membersihkan dirinya, Lin bermaksud menyerang, namun ternyata dia sudah mengenali Lin dari wangi tubuhnya yang dulu hampir dia dapatkan. Kini, Lin harus pasrah dan hampir saja menjadi korban. Namun tiba-tiba... Saat giliran si Kolonel yang akan dihabisi, Lin meminta dia yang melakukannya. Bandit itu hampir saja kabur, tapi lemparan pisau dari tangan Lin berhasil menjatuhkannya. Ternyata bandit itu bukanlah orang yang telah membunuh keluarga Lin. Yang C memutuskan seluruh warga Lode akan melawan komplotan bandit itu yang diprediksi akan kembali membawa seluruh anak buahnya. Mereka menggali sebuah kuburan untuk mengambil persenjataan. Dan rupanya si Ronald ini adalah seorang penembak jitu.
Terungkap, dulu dia adalah seorang bandit yang gemar merampok bank dan membajak kereta api, hingga seorang wanita berlabuh di hatinya. Wanita itu merubah jalan hidupnya menjadi lebih baik dan memintanya meletakkan senjata. Dia tewas akibat serangan para penjaga bank yang masih dendam kepadanya. Yang C kembali memberikan 2 samurai kecil itu kepada Lin yang akan dia gunakan untuk pertempuran ini. Seluruh warga Lode berkumpul mempersiapkan diri mereka untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok bandit. Hanya anak-anak yang disembunyikan di sebuah gudang untuk melindungi mereka dari serangan. Khusus untuk si Ronald, dia berada di puncak menara roller coaster. Ratusan bandit bersenjata lengkap mulai bergerak. Yang C dan seorang pemuda berada di garis depan untuk menyambut mereka. Saat mereka mendekat, Ronald menembak puluhan dinamit yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan saat itulah Yang C langsung beraksi dengan cepat membantai mereka semua. Kelompok bandit itu terjebak di area sirkus. Mereka menaiki menara untuk mengejar Ronald. Warga lain dari berbagai penjuru melakukan perlawanan. Rupanya Ronald sudah mempersiapkan rencana cadangan untuk meluncur dari menara roller coaster dan ini yang terjadi. Rupanya komplotan bandit ini belum semuanya tewas. Mereka kembali melakukan serangan yang berakibat beberapa warga tertembak. Di saat yang sama, pasukan dari klan seruling sampai di kota ini. Pertempuran sengit kembali terjadi. Run. Hey, come on! Into the hotel! Di sisi lain, Yang C menyadari pasukan dari klannya ini mengancam keselamatan si bayi dan warga lain. Dia segera bertindak untuk menghabisi klannya. Senjata otomatis milik si bandit membantai puluhan pasukan samurai ini sekaligus membantai mereka sendiri. Sial bagi si Boncel, dia tewas tertembak saat melindungi April. Bandit-bandit itu melakukan pertahanan sambil membawa bayinya di sebuah rumah. Melebihi kecepatan peluru, pedang Yang C membabat habis mereka semua. Bahkan lesatan pedangnya mampu memotong pistol milik si kolonel. Selanjutnya, Yang C memberikan kesempatan kepada Lin untuk menuntut balas kematian keluarganya. Awalnya, Lin kewalahan,
tidak menyerah, Lin kembali bangkit. I'll see you in hell, little girl. Dan akhirnya bandit ini pun tewas. Tersisa satu orang lagi yang harus dilawan Yang Che, guru sekaligus bos dari klan seruling yang sudah mendidiknya menjadi orang terkuat. Sesuai tekadnya, Yang Che tidak bisa memberikan bayi itu kepadanya, meskipun kedua orang tua dan seluruh klannya telah dia bantai. Pertarungan mereka berjalan sangat sengit. Terungkap saat Yang Che kecil, dia mendapat pelatihan keras dan sangat disiplin dari gurunya ini. Yang Che berhasil membunuh gurunya, mengakhiri semua peperangan dan ahli waris dari semua klan kecuali bayi tersebut. Di akhir film, Yang Che memilih untuk pergi dan April dititipkan kepada Lin untuk dia besarkan. Musuh-musuh Yang Che masih terus mengejarnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Warrior's Way ini? Di sini saya lagi dan lagi menyoroti dari visualnya. Visual yang disajikan di sepanjang menit-menit tersebut memiliki sinematografi yang sangat indah, yang sanggup menghadirkan tampilan warna terang yang begitu memikat. Setiap adegan film ini sangatlah menarik untuk disaksikan. Satu sisi lain yang tampil sempurna di The Warrior's Way adalah iringan musik karya komposer Javier Navarrete, yang menampilkan begitu banyak elemen musik dan suara untuk menghasilkan aliran emosi di banyak adegan. Dan satu hal yang menarik lagi ketika menonton film ini yaitu kopi. Seruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.